Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin aku Firman Ardiansyah dari Prodi Ilmu Komunikasi. Kalian pada tahu nggak apa 12 prinsip-prinsip komunikasi? Kalau pada nggak tahu atau masih bingung, silakan simak video ini ya. 12 prinsip-prinsip komunikasi. Yang pertama, komunikasi adalah proses simbolik. Lambang atau simbol adalah sesuatu yang digunakan untuk menunjuk sesuatu lainnya berdasarkan kesepakatan kelompok orang. Kesepakatan kelompok orang gimana sih? Nah, kali ini saya akan memberikan contoh ya. Contohnya ini pernah saya alamin. Pada waktu itu saya sedang mengendarai motor saya. Saya melihat lampu merah dan lampu lalu lintas itu menunjukkan warna merah. Dan warna merah itu artinya berhenti. Dan pada warna merah, kenapa kok kita berhenti? Kenapa kok saya berhenti? Nah, karena itu merupakan komunikasi simbolik yang sudah sebelumnya itu sudah disepakati oleh sekelompok orang bahwa tanda lampu merah itu artinya berhenti, lampu kuning itu berhati-hati, lampu hijau itu menandakan untuk jalan terus. Dan yang kedua, setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Contohnya nih, saya sedang tersenyum kepada kalian misalnya. Atau pada waktu itu saya sedang tersenyum melihat kakak saya. Maka dapat diartikan bahwa senyuman saya ini menandakan saya sedang berbahagia. Berbahagia, senang, atau mendapatkan uang misalnya. Nah, selanjutnya yang ketiga, komunikasi mempunyai isi dan dimensi hubungan. Dimensi ini disandi secara verbal dan nonverbal. Contohnya, saya sendiri nih, saya melakukan pada waktu masih duduk di SD, kelas SD ya, bangku SD gitu, saya mencubit kakak saya sendiri, mencubit seperti ini. Nah, bukan berarti saya menyakiti loh, tapi saya mencubit seperti ini soalnya saya gemes sama kakak saya, soalnya kakak saya gendut. Nah, maka dari itu saya mencubitnya karena saya menunjukkan rasa saya itu bahwa gemas, bukan menyakiti. Nah, itu merupakan komunikasi mempunyai isi dan dimensi hubungan. Selanjutnya yang keempat ya, yang keempat itu komunikasi berlangsung dalam tingkat kesengajaan. Contohnya nih, saya pada waktu kelas 12 SMA atau kelas 11 SMA itu saya menjadi ketua kelas dan saya menyampaikan pidato di depan teman-teman kelas saya, baik secara terang-terangan atau sebelumnya dipersiapkan terlebih dahulu. Saya pada waktu itu melakukan pidato dan saya rencanakan dan saya sadari bahwa saya sedang melakukan pidato tersebut. Komunikasi ini yang keempat ini berlangsung dalam tingkat kesengajaan seperti yang contoh saya tadi. Jadi saya dengan sadar dan melakukannya dengan sudah mempersiapkan terlebih dahulu materi yang mau saya sampaikan untuk berpidato. Nah, itu merupakan komunikasi berlangsung dalam tingkat kesengajaan. Yang kelima, komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Komunikasi yang terjadi dalam konteks ruang dan waktu ini apa sih? Makna pesan juga bergantung pada konteks fisik dan ruang, waktu dan psikologis. Contoh nih, saya sedang bermain bersama teman saya di warung kopi misalnya. Nah, saya menggunakan bahasa sesuka hati saya karena saya berbicara dengan teman saya sendiri dan teman saya ini umurnya sama dengan saya. Berbeda dengan saya waktu sedang berada di rumah kakek saya. Saya pada waktu itu berbeda, bahasa saya sudah berbeda lagi dengan sewaktu di tempat warung tadi. Karena saya menghormati kakek saya dan pada waktu itu kan di rumah kakek saya menghormatinya karena itu merupakan tempat kakek saya, tempat tinggal kakek saya, dan kakek saya merupakan usia yang lebih
lanjut daripada saya, dan jadi saya harus menghormatinya. Selanjutnya yang keenam, komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Apa sih ini? Komunikasi ini juga terikat oleh aturan dan tata krama. Contoh, pada waktu saya masih kecil ya, masih umur berapa ya, umur 8 tahun lah, saya sedang bermain sampai larut malam. Lalu saya sampai rumah dimarahin sama orang tua saya, dan saya pada waktu itu berperilaku membungkukkan badan seperti ini karena saya mengakui bahwa saya bersalah. Nah, komunikasi tersebut itu merupakan contoh dari komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi, dan saya membungkukkan badan seperti ini. Itu berarti bahwa saya mengakui kesalahan saya dan meminta maaf kepada orang tua saya dalam dalam bentuk membengkukkan badan seperti ini. Jadi itu merupakan tanda yang menyampaikan pesan secara dalam bentuk visual seperti ini. Nah, setelah itu yang ketujuh, yakni komunikasi bersifat sistemik. Komunikasi ini terbagi menjadi dua, yakni internal dan sistem eksternal. Contohnya nih, kakak saya sendiri. Kakak saya sedang melihat drama Korea. Habis itu dia menangis. Saya lihat, loh, kok nangis gitu. Terus menurut saya itu sih lebay banget. Ngapain lihat film aja kok nangis gitu. Terus padahal itu menurut saya sih lebay gitu. Dan saya ngira itu bahwa kakak saya itu cengeng gitu lah. Itu merupakan contoh dari komunikasi bersifat sistemik. Selanjutnya, yakni yang ke-8 ya, semakin mirip latar belakang sosial budaya, semakin efektiflah komunikasi. Komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang hasilnya sesuai dengan harapan para pesertanya, orang-orang yang sedang berkomunikasi. Nah, kalau ini sih contohnya sepupu saya sendiri sih. Sepupu saya sendiri sedang melangsungkan sebuah pernikahan. Hal tersebut tercapai karena kedua belah pihak ini sudah dilatar belakangi oleh usia yang sama dan memiliki pengalaman yang sama, dan sudah sepakat untuk menjalin hubungan ke jenjang yang lebih serius. Nah, itu merupakan contoh dari semakin mirip latar belakang sosial budaya, semakin efektiflah komunikasi. Maka dari itu mereka menjalin hubungan yang lebih serius, contohnya itu menikah. Selanjutnya yang ke-9, komunikasi bersifat non-sekuensial. Proses komunikasi ini bersifat sirkular, dalam arti tidak berlangsung satu arah, melibatkan respon atau tanggapan sebagai bukti bahwa pesan yang dikirimkan itu diterima dan dimengerti. Ini contohnya saya dengan teman saya waktu di kelas. Contohnya waktu ada guru matematika mengajarkan pelajaran. Lalu saya bertanya kepada teman saya, yang nomor ini gimana sih, kok aku masih belum mengerti. Seperti itu. Lalu saya kan masih belum paham. Setelah itu teman saya menjawab, oh yang nomor ini tuh jawabannya seperti ini dan caranya mengerjakannya itu seperti ini. Nah, itu merupakan contoh dari komunikasi bersifat non-sekuensial. Karena contoh tersebut mengartikan bahwa kita berkomunikasi dan lawan komunikasi kita menjawab atau merespon dari komunikasi yang kita sampaikan kepada dia gitu. Selanjutnya yang ke-10, komunikasi bersifat prosesual, dinamis dan transaksional. Komunikasi tidak mempunyai awal dan tidak mempunyai akhir.
melainkan mempunyai proses yang sinambung. Contohnya, ayah saya yang tidak menyukai bisnis baju. Setelah itu, menurut ayah saya itu bisnis baju itu masih kurang menguntungkan. Dan lalu saat mama saya tahu bahwa ayah saya bilang begitu, mama saya berusaha untuk menunjukkan, dan akhirnya mama saya sendiri membuktikan bahwa bisnis baju itu menguntungkan. Dan kemudian ayah saya berubah pikiran terhadap bisnis baju tersebut, dan akhirnya ayah saya menjadi berubah, pola pikirnya berubah. Oh, ternyata bisnis baju itu menguntungkan, tidak seperti yang saya katakan. Gitu menurut ayah saya seperti itu. Itu merupakan contoh dari komunikasi bersifat prosesual, dinamis, transaksional. Dan selanjutnya yang ke-11, yakni komunikasi bersifat irreversible. Prinsip ini menyadarkan bahwa kita harus berhati-hati untuk menyampaikan pesan kepada orang lain. Kan banyak nih kasus yang seperti sekarang ini, baik di dunia maya, komunikasi lewat media sosial. Kan sekarang banyak yang ngawur nih, seperti netizen sekarang ini tidak berpikir dahulu apa dampaknya gitu. Contohnya seperti saya melihat suatu kasus teman saya sendiri waktu kelas 10 SMA. Ada guru yang sedang menerangkan, dan guru sedang bicara kepada kami murid-murid gitu, murid-murid sama teman-teman saya gitu. Ada salah satu teman saya ini sedang menirukan gaya bicaranya dan mengejek guru tersebut. Setelah itu tidak lama kemudian teman saya ini dipanggil ke ruangan BK karena untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Nah, maka dari itu komunikasi ini emang harus dipikirkan terlebih dahulu ya teman-teman. Karena kita berkomunikasi itu harus dengan baik dan benar, karena semua komunikasi itu mempunyai aturan dan tata krama. Itu pun tidak sopan kalau kita lakukan. Selanjutnya yakni komunikasi, ini udah yang terakhir loh, gak kerasa yang ke-12. Komunikasi bukan penasehat untuk menyelesaikan berbagai masalah, dalam artian bahwa komunikasi bukanlah penasehat untuk menyelesaikan persoalan atau konflik. Karena persoalan atau konflik tersebut mungkin berkaitan dengan masalah struktural. Contohnya saya melihat konflik antar etnis yang disebabkan oleh ketidaksukaan pada pendatang yang menguasai ekonomi di tanah penduduk asli yang terjadi pada suku Dayak dan suku Madura. Nah, itu tadi teman-teman 12 prinsip komunikasi. Gimana? Udah pada tahu kan sekarang? Nah, kalau udah pada tahu, jangan lupa di like ya videonya. Terima kasih teman-teman. Dadah.